2018, PT Imasco datang dan tanah Puger pun berubah. Ia datang sambil membawa nama besar Hongxi Holding Group dari Tiongkok. Di balik megahnya bangunan, ada 30 hektar tanah yang dikeruk. Ada 190 hektar aset daerah yang ikut terseret ke dalam lingkaran industri ini. Angka-angka itu akan terus bertambah, seolah Puger hanyalah halaman kosong yang bisa diambil kapan saja. Sementara, satu hal akan tetap sama, yaitu warga tidak pernah benar-benar diikutsertakan dalam sejarahnya. Inilah PT Imasco, perusahaan yang datang membawa janji tapi tidak pernah ditepati. Seperti yang terlihat pada video ini, inilah dampak dari aktivitas pertambangan PT Imasco. Bukit yang dulunya hijau, kini berubah bentuk. Lapisan demi lapisan kapur diambil hingga membentuk cekungan besar, seperti luka yang terus diperlebar. Katanya metode penggalian ini wajar. Tentu saja, karena wajar di sini artinya selama masih ada batu, maka tetap digali. Bukit yang seharusnya kokoh, kini memiliki rongga-rongga besar menyerupai goa. Para ahli lingkungan mengingatkan, struktur semacam ini rentan terhadap gempa dan pergeseran tanah. Mungkin suatu hari nanti ketika bencana benar-benar datang, barulah semua orang sepakat bahwa ini bukan sekedar industri, tapi undangan untuk resiko yang jauh lebih besar. Dampak kedua lebih dirasakan oleh para petani. Dulu, aliran irigasi di Puger bergerak lurus dan cepat menuju sawah. Namun setelah pabrik berdiri, jalurnya berubah. Air dipaksa memutar mengelilingi kawasan industri, membuat aliran yang dulunya lancar menjadi tersendat. Beberapa kali, batuan dari dataran tinggi ikut terbawa dan menyumbat saluran, membuat para petani harus menunggu lebih lama dari yang seharusnya. Salah satu narasumber menyebutkan, gunung ini kan ada campuran, ada di pojokan sana ya ada. susah. Iya, susah. Tapi kalau betul tidak disumpet, yo banjir karena kapuran. Oh, jadi harus Besar kan disumpet situ. biar kapurnya bisa keambil ya, Pak? Iya, airnya biar enggak darah-darah gitu loh. Ya, kalian tidak salah dengar. Sumber air itu memang ditutup karena dianggap bisa mengganggu aktivitas pertambangan. Dan sejak saat itu, akses air yang dulunya melimpah tidak lagi sama bagi warga yang bergantung kepadanya. Di Puger, air bukan hanya mengalir, tapi diarahkan. Dan setiap perubahan aliran membawa perubahan hidup bagi para petani. Dampak berikutnya ialah rusaknya jalanan provinsi dan daerah sekitar akibat dari transportasi kelebihan muatan milik PT Imasco. Truk-truk besar melintas hampir setiap hari, membawa beban yang jauh melebihi kapasitas jalan. Tekanan yang terus-menerus membuat aspal perlahan retak, terkelupas, hingga akhirnya membentuk lubang-lubang besar di sepanjang jalur utama. Tambalan demi tambalan dipasang seperti solusi darurat. Namun, tambalan tersebut hanya bertahan sampai truk berikutnya lewat. Kerusakan ini tak lagi sekedar mengganggu perjalanan, namun telah berulang kali menyebabkan kecelakaan. Bahkan diantaranya menelan korban jiwa. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi ini. Namun, selama arus muatan terus berjalan, jalanan pun tetap menjadi korban yang paling mudah dibiarkan. Sebelum bangunan beton ini berdiri megah dan mulai mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, di sini dulu terbentang puluhan hektar sawah milik warga lokal. Sawah-sawah itu dijual kepada penguasa baru dengan harga yang cukup murah, disertai janji bahwa anak-anak muda lokal akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kami. Dengar, siapa yang dengar? Yang dengar yang punya uang. Kalau kemarin itu dalam seperempatnya itu 350. Seperempat hektar. Iya. Sudah tergiur ya, Mas? Ya, iya. Ya karena lumayan juga. Kalau landasan dari apa itu jalan tol
seperempatnya itu kan 700 juta. Iya. Seperempat jalan tol. Tapi ini pabrik kan cuma 350. Perjanjiannya kan dulu. Besok kalau yang punya sertifikat satu itu bisa masukkan anaknya satu itu pekerja. Ujung-ujungnya sekarang nggak ada perjanjian, itu hilang. Kalau lanjut ya enak, kan ada aja, kan cuma sebagian berapa lah. Ya, begitulah kenyataannya. Pabrik berdiri megah, sawah pun menghilang, dan pekerjaan yang dijanjikan justru diberikan kepada tenaga kerja asing. Ini bukan soal pembangunan yang membawa kesejahteraan. Ini adalah kesengsaraan yang dibungkus rapi dengan kata investasi. Sebuah pola lama yang akan terus berulang. Rakyat menyerahkan tanahnya, pihak asing menguasai industri, dan keuntungannya entah pergi kemana. Inilah neokolonialisme, hadir tanpa senjata, tapi tetap mampu menyingkirkan tuan rumah dari tanahnya sendiri.